Selamat sore Mbak Mira. Selamat sore, annyeong. Annyeong. Mbak Mira gimana film Rangga dan Cinta jadi rilis nanti di bulan Oktober ya rencananya ya? Miranya beda. Oh beda Mira ya ini ya. Mira Lesmana harusnya. Betul. Sebenarnya sama-sama Bob sih, tapi yang satu keriting, yang satu rambutnya lurus ya hari ini. Dan ya. sama-sama rhyming juga namanya ya. Satu Mira Lesmana, satu Mira Rahmalia. Betul ya. Mungkin nanti Mbak Mira yang ini memproduksi filmnya yang lain ya. Nggak Cinta Filmnya Kesana. adalah Amin. Kenaikan PBB bikin marah. Cakep. Cakep sih jadinya. Ini juga topiknya masih sama tadi sama teman kita di Jawa Tengah gitu ya, Detik Jateng, soal kenaikan PBB yang akhirnya bermuara pada upaya pemakzulan dari bupatinya sendiri. Tapi kalau yang sekarang nih masih soal PBB tapi belum ada upaya pemakzulan sih. Tapi ini nggak tahu nih apakah juga ada kemarahan dari warga atas kenaikan PBB yang cukup tinggi. Kita dengar-dengar ini PBB-nya juga jauh bahkan melampaui dari yang ada di Pati ya. 1.202%. Nah itu dia. Is that true Mbak Mira? Wah itu benar sekali. Itu dari penelusuran reporter kami di Jombang ya, memang ada kenaikan 1.202% dari PBB seorang warga dari tahun 2023 ke 2024. Nih kira-kira kalau Edo sama Eza tiba-tiba PBB P2 aja naik 1.202%, kaget nggak? Kaget Aku dong pura-pura pastinya gila ya sih. kan? Aku langsung pura-pura gila. Kalau aku sih pindah ke rumah Coba Barbie bayangin ya. aja. Iya guys, sekarang gaji karyawan mana yang naik 1.202% dalam 1 tahun kan? Hampir tidak ada dong. 10 tahun aja belum tentu. Ya kan, nah, ini bisa dibayangkan dong pasti reaksi warganya Jombang kan sangat kaget ya, tapi memang tidak ada gelombang kemarahan yang kami temukan gitu, cuman memang ada gelombang Protes. permintaan keringanan. Tapi sebelum sampai situ mungkin kita flashback dulu ya. Jadi sebenarnya kalau sejak kapan si PBB P2 ini tiba-tiba naik drastis gitu ya di Jombang itu tidak ada mekanisme yang jelas gitu. Sebenarnya tidak ada runut waktu yang jelas yang kami temukan. Tapi rata-rata warga yang mengaku ke kami itu baru mengetahui kalau PBB P2-nya naik drastis setelah mendapatkan SPPT yang di tahun 2024. Jadi misalnya tahun 2023, jadi ada salah satu narasumber kami ya, ini coba contoh. Nah, dia itu SPPT-nya di tahun 2023, ya itu 292.000. Nah, tiba-tiba di tahun 2024 itu jadi 2.314.000. Itu naiknya 791%. Si narasumber kami itu punya 2 objek pajak. Objek pajak satu lagi waktu tahun 2023 itu PBB P2-nya 96.979. Tahu naiknya berapa? Naiknya jadi 1.166.000 di tahun 2024. Iya, dari 92.000 itu ya, kemudian kenaikannya kalau bisa kita hitung itu sampai 1.202% gitu. Nah, rata-rata pasti, nah itu tidak terjadi cuma di satu orang. Orang berikutnya itu kami juga ketemui namanya Pak Joko Fatorohim, itu dia sebelumnya membayar pajak senilai Rp188.662. Tahu waktu tahun 2024 kenaikannya mencapai Rp1.238.428 atau naik 370%. Nah, sebagai bentuk protes gitu ya, dia kemudian membawa 2 galon berisi koin receh yang dia kemudian tumpahkan di kursi loket Bapeda Jombang. Itu kemudian cukup viral juga karena kemudian dia bingung gitu harus bayar pakai apa. Dia kemudian akhirnya membongkar celengan anaknya yang ditabung sejak beberapa tahun lalu, yang ditabung dengan duit-duit koin itu. Nah, itu sebagai bentuk protes. Itu baru satu bentuk protes yang kami temukan sih. Tuh. Nah, videonya sempat viral juga di media sosial soal aksi protesnya yang kemudian memicu curhatan-curhatan warga yang lain terkait kenaikan PBB P2 ini yang dirasa kurang wajar. Baik. Iya, ini sebenarnya di sejumlah daerah ada kenaikan PBB yang begitu tinggi sih sebenarnya ya, termasuk juga kalau nggak salah di Cirebon juga begitu tuh. Tapi ini di Jombang nih, walaupun memang secara nominal kita merasa itu masih terjangkau, tapi untuk orang yang kenaikannya lebih dari 1.000% kayak gitu, pasti kaget sih. Ini kenaikan segitu sebelumnya apakah ada sosialisasi dulu dilakukan atau gimana? Atau mungkin kenaikan secara bertahap mungkin yang diharapkan ya. Gimana bisa naik sebegitu tingginya?
Nah, kalau dari kronologis yang disampaikan warga ya, sebenarnya mereka mengaku kaget berarti kan tidak ada sosialisasi yang mumpuni begitu ya sebelumnya, karena memang kenaikannya cepat sekali begitu. Dan kalau misalnya dilihat kenaikan bertahap, ini kan 2023 ke 2024, PBB P2 ini kan dibayarkan setahun sekali kan, berarti kan tidak ada kenaikan bertahap ya, kenaikannya langsung serta-merta tinggi begitu ya. Nah, kami sempat menanyakan juga kepada Kepala Bapendanya Jombang, kenapa kemudian warga merasa mengalami kenaikan PBB P2 yang cukup tinggi. Nah, Kepala Bapenda ini mengatakan bahwa kenaikan ini akibat adanya kenaikan NJOP hasil survei tim appraisal pada tahun 2022. Dia mengaku dia memang mengakui secara jantan bahwa hasil survei ini yang dilakukan pihak ketiga itu memang tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Nah, pihaknya pun sudah bekerja sama kemudian dengan pemerintah desa di seluruh Jombang untuk memperbaiki hasil appraisal ini. Nah, memang perbaikan ini butuh waktu dan baru bisa diterapkan pada tahun 2026. Maka sekali lagi warga yang kemudian menjadi korban untuk untuk tahun 2024 dan 2025 ini memang masih membayarkan pajak yang cukup tinggi. Namun menurut Bapendanya Jombang, warga bisa mengajukan keringanan kepada Bapeda Jombang, cukup menantongi Ketum Bapeda Jombang saja, dan kemudian keringanan akan diproses. Nah, salah satunya ada warga juga yang kami temui yang sudah melakukan permintaan keringanan begitu. Dia meminta keringanan PBB P2, kemudian dari kewajibannya yang di mana dia harus membayar 1.166.000, kemudian mendapat keringanan hanya menjadi 186 ribuan saja. Dan menurut warga yang kemudian, berarti memang bisa meminta keringanan. Ini kan berarti si nominal yang kemudian dia bayarkan itu nominalnya mirip-mirip dengan nominal PBB dia pada tahun 2023, betul, yang tanda kutip harganya masih harga awal gitu ya. Nah, dia juga mengaku permintaan keringanan ini tidak sulit, hanya kemudian 10 menit saja. Tapi perlu dicatat bahwa permintaan keringanan ini baru dikabulkan atau baru diamini itu pada tahun 2025. Nah, sementara yang PBB P2 tahun 2024 ini permintaan keringanannya masih diproses. Nah, kalau misalnya memang tadi Kak Edo bilangnya jumlahnya manusiawi ya, cuman kan ini kan pembayaran pajak gitu ya, pasti kan karena sebelum tahunnya misalnya masih di bawah 200.000, tiba-tiba tahun ini udah sampai di atas 1 juta, pasti kan ada porsi pendapatannya harus dialokasikan lebih kan untuk pembayaran pajak. Iya, makanya menurutku walaupun memang misalnya nominalnya masih terjangkau gitu ya, tapi karena porsi pajak ini sebenarnya harusnya tidak terlalu memberatkan warga, jadi sangat memberatkan karena jumlahnya naik tinggi dalam waktu yang sangat singkat 1 tahun gitu sih. Baik. Kak Mira, soal keringanan yang diberikan tersebut, apakah jadinya memang dipangkas nominalnya atau ada penundaan pembayaran gitu alias semacam cicilan pembayaran atau gimana? Nah, kalau misalnya dari narasumber yang berhasil diwawancara kami di Jombang itu lebih ke pemangkasan sih. Jadi tadi kan langsung ya, misalnya dia tadinya dalam 2023 berapa, terus tahun 2024 tiba-tiba naik tinggi. Nah, dia kemudian ketika mengajukan keringanan itu kemudian jumlahnya yang dipangkas. Tapi memang tidak secara detail sih disebutkan bahwa bagaimana perhitungannya sampai bisa dipangkas seperti itu. Cuman memang kalau dari narasumber yang kami temui, dia bilang dia mendapat keringanan, jadi yang dia bayarkan bisa jauh di bawah appraisal atau di bawah PBB P2 dia yang ada di SPPT yang naiknya sekitar ratusan persen itu. Baik, tapi nggak disebutin ya apa pertimbangan sampai akhirnya dikurangin jadi segitu tuh dan formulanya gimana Apa gitu itu sampai hitungannya dapat ya? nilai Aku juga segitu. sebenarnya penasaran ya, kok bisa tiba-tiba ada keringanan yang ditawarkannya sangat cukup oke gitu ya sebenarnya jadi solusi. Cuman kan sebenarnya agak text time ya, jadi warga harus ke Bapenda dulu, ngajuin keringanan gitu kan. Sebenarnya kalau bisa dibikin mudah, kenapa harus bikin sulit ya? Gitu sih. Jadi sebenarnya agak ini sih, agak ya kasihan warganya juga, kembali lagi warga yang kemudian harus berkorban waktu misalnya untuk mendatangi Bapeda Jombang sehingga PBB P2 yang mereka bayarkan bisa lebih ringan. Baik, Kak Mira, kemudian dari mana masyarakat akhirnya tahu bahwa adanya kenaikan PB untuk objek pajak yang mereka miliki? Apakah sebetulnya juga sudah ada himbauan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat, atau mungkin seperti apa sampai akhirnya sepertinya gelombang protesnya tidak terlalu heboh gitu ya? Walaupun memang tetap ada keberatan gitu dari masyarakat sendiri.
Iya pasti keberatan ya, karena sebagaimana yang tadi kita bahas sama-sama bahwa kenaikannya cukup tinggi di waktu yang cukup singkat. Anyway, warga rata-rata mengetahui dari SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Berutang. Jadi mereka minim sosialisasi, mereka tahunya ketika SPPT yang biasanya warnanya merah kalau dulu aku tinggal di Tangerang itu, yang kota kecil itu kan biasanya kita ngambil di Pak RT waktu itu datang terus tiba-tiba nominalnya sudah berubah dari yang biasanya berapa jadi berapa gitu. Biasanya kan walaupun ada kenaikan di PBBP 2 itu kan jumlahnya tidak terlalu signifikan ya, tapi kan kalau naiknya ratusan persen gitu kan pasti siapa yang nggak notice ada kenaikan itu kan. Gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi sih, karena kami nggak pernah mendapat sosialisasi atau mendapat pemberitahuan dari Pemda setempat. Nah, kalau misalnya dari Bupati sendiri, Bupati Jombang sendiri memang sebenarnya sudah sempat angkat bicara terkait ihwal PBBP 2 yang naik cukup tinggi ini. Katanya pihaknya sendiri tidak pernah menaikkan pajak secara drastis gitu untuk mendongkrak pendapatan daerah. Dia mengaku hanya menjalankan kebijakan yang telah diterapkan sebelum dia menjabat. Kebijakan ini sendiri tertuang dalam Perda nomor 13 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, di situ memang tarif kalau pakai perhitungan yang ada dalam Perda tersebut memang kenaikan PBBP 2-nya ini agak drastis begitu ya. Namun Warsubik kembali lagi memberikan solusi sementara pada warga itu adalah untuk mendatangi langsung ke Bapeda karena pihaknya sendiri sudah membentuk tim khusus untuk menangani keberatan dari para wajibnya gitu. Nah, kalau misalnya Kepala Bapenda sendiri bilang dari 700.000 SPPT yang ada di wilayahnya ini sebenarnya tidak semua mengalami kenaikan. Ada beberapa yang mengalami penurunan. Namun memang kami belum menemukan kasus di mana ada penurunan PBBP 2 begitu ya. Karena yang curhat ke kami rata-rata bilang kalau PBBP 2-nya naik ratusan persen gitu. Nah, kalau dari legislatif sendiri, Ketua Komisi B DPRD Jombang menuturkan bahwa pihaknya sudah melakukan revisi terkait perda tersebut yang menyebabkan PBBP 2 ini naik ratusan hingga ribuan persen di Jombang begitu ya. Dia menjamin bahwa PBBP 2 ini akan diturunkan pada tahun 2026. Pihaknya sendiri memang sudah merampungkan revisi Perda nomor 13 tahun 2023 ini pada Rabu 13 Agustus kemarin dan sudah ditimpahkan ke Pemprov Jatim untuk dievaluasi. Nah, jika prosesnya lancar, perda tersebut akan dikembalikan lagi ke Pemkab Jombang untuk kemudian divalidasi dan akan diberlakukan pada tahun 2026 mendatang. Baik, ini yang gue tangkap adalah sepertinya warga Jombang tidak bergejolak begitu menghadapi kenaikan PBB ini karena memang ada semacam ruang dialog gitu yang dibuka sehingga akhirnya warga mendapatkan pemahaman gitu kenapa harus naik dan ternyata juga bisa disesuaikan gitu. Betul. Ada keringanan. Betul, dan tentunya juga sedang ada proses yang juga berlangsung ya, yang juga untuk memberikan keringanan pada warga. Betul. Ada data nggak sih Kak Mira dari Bapeda begitu kayak dalam beberapa hari terakhir atau dalam beberapa minggu ini ada berapa banyak warga yang mengajukan keringanan itu gitu? Ada Kak, kemarin ya Agustus kemarin nggak lagi ada 5.000 yang sudah mengajukan keberatan. Bayangin 5.000 orang datang ke kantor Bapeda berarti kan ada 5.000 orang yang mengalami kenaikan PBB ratusan persen. Nah, bahkan kenaikan PBB ini juga tercatat dalam realisasi penerimaan pajak Kabupaten Jombang sendiri, di mana dari tahun 2023 ke tahun 2025 untuk realisasi penerimaan pajak PBBP 2 itu naik 9,9 miliar. Ya, kita kasih contohnya. Baik. Di tahun 2023 itu realisasi pajak sebesar yang sudah mencapai 99% itu penerimaan pajaknya 42,9 miliar. Sementara di tahun 2025 di mana realisasinya baru mencapai 89%, itu penerimaan pajaknya sudah mencapai 52, sekian miliar. Jadi ada kenaikan 9,9 miliar rupiah dari kenaikan PBBP 2 ini. Ya memang mungkin terlihat bagus ya untuk kenaikan pajak kenaikan pendapatan daerah di Jombang. Tapi kan kita bisa melihat kembali lagi bahwa ada masyarakat yang kemudian harus berkorban untuk menyisihkan uangnya lebih banyak untuk membayar pajak PBBP 2 yang naiknya ratusan persen ini gitu. Kak Mira sempat ada ini juga nggak informasi mengenai yang terdampak tapi dari sektor pengusaha misalnya gitu? Nah itu belum ada sih dari kemarin yang kami temui yang kemudian datang ke kantor Bapeda Jombang ini rata-rata masih perorangan meskipun memang mereka punya 1 atau 2 objek pajak gitu. Jadi kan mereka harus membayar PBBP 2-nya
double kali gitu ya. ya. Nah itu yang kemudian yang berasa sangat keberatan. Bayangin tadi PBB-nya kena 2,4 sama 1,2. Udah harus 3 juta lebih kan untuk bayar PBB aja, belum untuk kebutuhan yang lain. Betul. Makanya kemudian sampai ada aksi protes, permintaan keringanan. Tapi memang karena mungkin di Jombang kita lihat ada ruang dialog kembali lagi dan respon dari pemimpin daerahnya kemudian mewadahi aspirasi para warga, kemudian protes-protes yang muncul itu ya udah diarahkan ke Bapenda. Jadi diberikan solusi yang lebih pasti gitu sih. Iya, lebih konkret ya. Tidak dilawan ya. Tidak. Betul. Iya betul, tidak dibilang apa gitu demo ya. 50.000 orang Iya, kalau ini tak untungnya. dengerin gitu ya, jadinya dengerin Iya. gitu ya. Tak Monggo gendong. disampaikan gitu kan. Jadi Kak Mira, dua-duanya. mau nanya satu lagi. Yang tadi bawa celengan itu dengan Iya, bawa galon yang receh berisi itu. receh itu gimana? Apakah jadinya berhasil dikurangi atau gimana resolusinya? Saya tuh belum ada update ya soal itu. Cuman memang videonya sudah viral. Nanti Iya. kita update ya Kak Edo. Baik, ditunggu ya di Detik Jatim ya. Dinantikan. Ditunggu di Ini Detik Jatim. sebetulnya itu adalah satu bentuk protes yang jadinya cukup I think it's quite peaceful karena Iya, sebetulnya iya. juga tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan gitu atau kerecokan gitu ya, tapi merupakan sebuah sebuah bentuk gitu ya. Bentuk penyampaian Protes, pesan yang cukup clear gitu, Cukup kita bisa clear. lihat gitu. Ya. Betul. Seberapa sulitnya warga mengumpulkan receh demi receh dan demi Betul. membayar kewajiban yang dirasa harus ditunaikan itu. Nih, gue kasih nih receh nih yang gue kumpulin nih. Gimana lo ngelihatnya? Cukup sesuai gak nih sama aturan yang udah ditetapkan gitu ya? Jadinya Silakan juga dihitung gitu ya. Iya. betul, pegawainya juga Bayangin katanya sampai ngitungin koin. lembur ya. Bener. Ya, Ngitungin kayaknya di situ. daripada ngitungin itu langsung kayak udah deh gak usah bayar aja gitu. Karena udah capek duluan Ya ya. udah dikasih peringanan aja Pak gitu ya, Iya. langsung segini aja bayar gitu ya. Yang berat yang ngegotong recehnya soalnya. Berat banget itu. Baiklah, Kamera Dan terima berapa kasih banyak. galon kan? Iya. Betul. Di sana. Bayang deh. Ngebawa air aja dalam galon itu udah berat, apalagi diisinya sama logam Iya, gitu. Betul banget. Terima kasih kalau gitu Kak Mira untuk informasinya. kasih, Senang Kak banget Ida, Kak dengar Ida. laporan dari Detik Jatim hari Terima ini. kasih, selalu menyenangkan Mudah-mudahan dapat nanti kita bisa kabar. update ya yang tadi yang bawa galon ya di Detik Jatim ya. Oke, ditunggu ya update-nya di Detik Jatim. Terima kasih. Baik, terima kasih Detikers. banyak. Selamat bertugas kembali. Selamat Selamat sore. sore.